siapa yang telah ikut aktif selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Ya. Baik, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, di kita di dalam struktur organisasi yang ada di ADAI, nah, saya ingin sedikit memberikan highlight lah ya, bukan highlight ya. Bahwasanya di ADAI DKI itu kita punya struktur organisasi sebenarnya banget. Namun ya sekali lagi karena sesuatu dan lain hal kita tidak bisa berbuat lebih aktif dari yang sudah kita. Nah, di depan kita sudah saya share susunan kepengurusan kita dari 2020 sampai 2025, dan di sini hadir Ibu Wakil Ketua kita, Ibu Hayatun Nufus. Saya memberikan apresiasi ke Ibu Nufus, meskipun beliau juga banyak kegiatan di luar, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir di beberapa kegiatan-kegiatan kita. Lalu di sini sudah ada Eko Cahyo Mendarto, beliau adalah Sekretaris Umum kita. Kemudian ada Ibu Dr. Mefida, beliau adalah bendahara umum. Nah, wakil bendahara kita Ibu Tio itu saya ingin menginformasikan beliau mengajukan pengunduran diri di bulan 2022 mulai dari Juli ya 2022. Namun kegiatan untuk pencatatan keluar uang masuk dan uang keluar itu aktif. Saya bantu untuk melakukan pencatatan dan berkoordinasi dengan bendahara umum. Ya. Kemudian di sini yang saya masih mengharapkan untuk bidang organisasi keanggotaan ini untuk bisa aktif ya untuk di tahun 2023. Kemudian untuk bidang pendidikan dan pelatihan profesi ini juga belum bergerak dengan yang boleh dibilang belum bergerak. Begitu juga untuk etika profesi ya, dan kemudian publikasi ilmiah. Nah, untuk publikasi ilmiah di tahun 2023 nanti maksudnya sekarang ya tahun 2003 ini saya sudah mengajukan permintaan untuk 2 jurnal. Jurnal yang pertama yaitu penelitian dan jurnal keduanya mengenai pengabdian masyarakat. Untuk kita yang melakukan yang menjalankannya ya. Jadi nanti untuk bidang penelitian dan publikasi ilmiah kita nanti akan mengharapkan Nur Birton dan Ibu Santi Susanti untuk bisa aktif di dalam menjalankan publikasi yang sudah saya minta slotnya ke DPP. Jadi kita diberikan izin untuk bisa mengelola 2 jurnal, satu penelitian dan satu pengabdian masyarakat. Tadi saya sudah bicara juga dengan Ketua DPP, bidang kajian dari jurnal penelitian dan bidang kajian dari jurnal pengabdian masyarakat. Lalu untuk yang bidang hubungan kelembagaan dan kerjasama, ini kita sudah punya kerjasama kurang lebih ada 8 kampus. Bang dapetin itu dengan cara curang. Ada 8 atau 10 kampus ya, dan yang sudah kita bekerja sama gitu. Dan terima kasih saya sampaikan ke Ibu Dia dan Bu Endro terkait dengan
kerjasama yang sudah ada MOU dan MOA. Mudah-mudahan kerjasama yang dibuat itu bisa menguntungkan baik dari asosiasi maupun dari sisi institusi yang mitra kita. Kemudian untuk bidang pengabdian masyarakat, ini masih dalam proses kita masih mau melakukan tapi belum terlaksana. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melakukan bersama. Saya mencoba ya mencari wilayah yang bisa kita adakan kerjasama ya, misalnya DKI-nya mungkin apakah Jakarta Timur atau Jakarta, nanti saya akan coba cari ya bagaimana supaya kita bisa bersama-sama untuk turun melakukan kegiatan PTM. Mungkin juga kita akan saya akan datang ya di atau bagaimana nanti saya coba pikirkan berikutnya. Kemudian untuk kepentingan sosial, alhamdulillah Ibu Rati sudah melaksanakan beberapa kegiatan untuk aktivitas sosial. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi atas waktu yang diluangkan. Kemudian untuk bidang kewirausahaan, koperasi dan UMKM ini masih belum ada kegiatan. Kemudian pemerintahan dan kebijakan publik juga demikian, begitu juga kelembagaan syariah. Nah, untuk kelembagaan syariah ini nanti mungkin saya submit masukkan ke dalam koperasi ya. Jadi DPP akan memiliki koperasi syariah yang nantinya setiap DPW itu menjadi cabangnya, gitu ya, menjadi cabangnya dari koperasi yang dibentuk oleh DPP. Nanti yang dari bidang kelembagaan dari kewirausahaan dan koperasi ini yang akan kelembagaan syariah, kemudian kewirausahaan, koperasi dan SKM nanti akan saya submit beliau-beliau untuk masuk menjadi pengurus koperasi di DPW DKI. Nah, untuk ketuanya saya sudah mengajukan nama ke DPP, mudah-mudahan bisa disetujui. Lalu untuk sistem informasi dan teknologi informasi ini belum ada gambaran ya, saja kegiatannya. Lalu untuk bidang pengembangan usaha dan dana ini juga belum. Ini masih saya yang menghandle berkait dengan kegiatan untuk mencari dana awal ya, dana awal sampai dengan saat ini gitu. Jadi masih dipegang ya, masih dihandle oleh saya selaku ketua DPW. Kemudian untuk humas ini juga banyak yang kegiatan-kegiatan dari yang sebenarnya bisa dilaksanakan. Kalau untuk humas misalkan ya, saya sudah bentuk akun sosial, media sosial, namun belum ada yang melaksanakan atau menjalankan. Mungkin harapan saya sih tidak harus Pak Denny atau Pak Rudi, barangkali bisa gunakan mahasiswa untuk mengaktifkan media sosial. Nah, ini untuk sekedar merimain saja, reminder kita ini kira-kira struktur organisasi kepengurusan kita. Ya. Lalu izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan di tahun 2021 dan 2022. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pengurus dari DKI yang telah ikut aktif berkegiatan 2021 dan 2022 sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPP ADAI dan segenap pengurus
yang telah mensupport atas aktivitas yang dijalankan oleh ADAI DKI selama tahun 2021 dan 2022. Tentunya pengurus yang dimaksud itu adalah kepengurusan yang lama ya, karena DPP sudah membuat struktur organisasi baru dengan orang-orang baru dan akan dilakukan pelantikan di bulan Maret 2023. Sebagaimana yang di-share oleh Ketua DPP, kegiatan seminar dan dikaitkan juga dengan pelantikan. Lalu saya minta tolong kepada ibu-ibu dan bapak yang ada di sini, karena masih banyak nih teman-teman kita yang pengurus belum aktif ya dalam berbagai kegiatan. Saya minta tolong untuk memberikan himbauan kepada teman-teman untuk bisa ikut aktif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apabila merasa tidak cocok dengan bidang yang ditentukan, silahkan mengajukan keberatan, mengajukan untuk diganti atau diubah ke bidang yang memang sesuai dengan namanya bidang keahlian atau kompetensi gitu ya. Jadi kita waktu itu meletakkan posisi beliau-beliau di dalam bidang-bidangnya itu tanpa memperhatikan selalu memperhatikan keinginan masing-masing ya, karena kita punya keterbatasan, kita semuanya baru kenal gitu ya, dan tentunya kita diminta untuk menyelesaikan sebuah organisasi sehingga Eko dan saya berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan struktur siapa-siapa saja yang akan duduk dalam struktur organisasi. Kemudian beberapa kegiatan di tahun 2021-2022 di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang baru di dalam ADAI gitu ya, yang sudah hadir di sini. Ada beberapa yang di sini ada Ibu Dr. Rita, kemudian ada di sini ada Ibu Eis, ada Ibu Giawan ya, kemudian yang baru ya, kalau nggak salah saya baru bergabung gitu ya. Nah, satu lagi nih, siapa ini yang user saya nggak paham ya. Nah, ini kegiatan kita selama ini ada, kita menginisiasi kegiatan webinar di tahun 2021 financial accounting ya, financial accounting, dan memang kita menginginkan kegiatan itu tetap berlangsung di setiap tahun ya, inginnya seperti itu ya untuk financial accounting. Namun di tahun 2022 tidak terlaksana ya, tidak. Nah, sebenarnya kita laksanakan harusnya di tahun 2022 ya, tapi karena sesuatu dan lain hal tidak terlaksana. Fase 1 dan fase 2 itu alhamdulillah bisa menghasilkan bisa menghasilkan beberapa ya pemasukan lah untuk ADAI ya, untuk ADAI DKI. Kemudian fase 2 itu yang di intellectual capital dan sustainable strategy itu fase 2 ya. Saya keliru nih untuk PPT-nya. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan webinar dan workshop financial accounting series juga untuk persiapan di kompetensi. Kemudian ada webinar nasional penerapan OBE dan kinerja dosen. Itu yang kita lakukan di tahun 2020. Lambat atas hadirannya bisa aja. Ibu dan Bapak, Ibu Lenda adalah itu juga ketua kita yang ini ya, dengan Bu Nupus ya. Jadi di sini ada 2 wakil ketua nih yang hadir. Di sini ada Pak Edi juga sebagai penasehat kita. Alhamdulillah sudah hadir. Beliau Pak Edi sudah hadir dalam ruangan kita ini.
Ya, terima kasih. Saya menyimak saja, Bu. Mangga. Ya. Ya, silakan. Ya. Lalu di tahun 2022 kita dipercaya untuk menjalankan kegiatan DPP yang yang diamanahkan dari DPP ke ADAI DKI untuk menyelenggarakan simposium nasional dosen dan mahasiswa yang kita laksanakan tanggal 16-17 Maret. Alhamdulillah berjalan dengan sukses. Ya, kalau ukuran suksesnya ya dilihat dari jumlah peserta, kemudian juga kita tidak berutang, cuman yang di dalam Sinda 1 itu ada yang belum kita laksanakan, atau belum terlaksana, yaitu publikasi proceeding yang terhambat dengan ISBN. Sampai dengan detik ini, siang tadi saya masih berkoordinasi dengan 2 penerbit yang membantu untuk bisa mewujudkan apa yang kita janjikan di tahun 2022. Jadi, mudah-mudahan bisa terlaksana sebelum Sinda 2 dijalankan. Kemudian di tahun 2022 kita melakukan pendampingan manajemen korporasi secara privat. Nah, ini juga nanti barangkali kita bisa jadikan salah satu kegiatan rutin kita yang nanti akan kita kerjasamakan dengan Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta. Ya, nah ini mungkin salah satu kegiatan PKM yang bersama yang bisa kita berbesar skopnya gitu ya, kita bisa besar skopnya yang tadinya skopnya hanya beberapa hanya meminjam nama, bukan meminjam nama, meminjam tenaga ahli dari beberapa gitu. Nah, barangkali nanti kita akan kita jadikan rutin kita yang nantinya menjadi bagian dari gitu ya. Lalu kita juga melaksanakan training of trainers kompetensi dasar karena adanya keinginan dari atau saya sih lebih menyatakannya ini bukan keinginan tetapi perintah dari Dewan Sertifikasi kepada ADAI DKI untuk melaksanakan TOT akuntansi dasar. Dan TOT akuntansi dasar ini berbuah manis, ya, buah manis. Nah, dengan adanya TOT akuntansi dasar ini, kita bekerja sama dengan program studi akuntansi YARSI untuk yang bersedia untuk melakukan uji kom akuntansi dasar yang sudah kita laksanakan di tanggal 10 sampai 13 Desember dengan jumlah pesertanya adalah 160 yang tercatat atau yang terdaftar itu 166, namun yang hadir adalah 160. Dan dari uji kom itu 30%-nya itu dinyatakan lulus dan selebihnya belum, gitu ya. Nah, ini juga menjadi dasar bagi kita. Mungkin kita nanti akan melakukan penyamaan bagaimana kita mengajarkan kompetensi dasar itu supaya bisa minimal kompetensi mahasiswanya bisa gitu ya, karena dengan uji kompetensi dasar ini saya bisa melihat gambaran sedikit ya mengenai tekniknya bagi dosen saya kompetensi dasar. Memang ada yang keluhkan ya, dari materi itu yang tidak kita jelaskan secara detail gitu ya. Kemudian kita di 2022 juga ngadain TOT perpajakan ya, yang nantinya
kita rencanakan di 2023 ini akan kita laksanakan uji kom untuk mahasiswa berkaitan dengan kompetensi. Kemudian dari kas KDI yang saldonya 0 gitu ya, dari awal, dari mulai SK terbit sampai dengan tahun 2022 kita sudah memiliki dana 15.335.221. Dan ini sudah sesuai dengan saldo bank kita ya, saldo bank kita, dan sudah saya laporkan kepada bendahara ya, bukan dilaporin sih sebenarnya, sudah saya informasikan ya, bahwasanya pencatatan yang ada yang saya bantu untuk melakukan pencatatan setelah Bu Tio mengundurkan diri, kemudian saya bantu untuk melakukan pencatatan ya, pekerja administratif yang juga sebenarnya sangat penting karena ini berkait dengan transparansi kita dan tanggung jawab kita kepada kepada masyarakat, dalam tanda kutipnya adalah dosen Universitas Indonesia Jakarta gitu ya. Dan alhamdulillah sudah sesuai ya dengan saldo yang ada di bank ya per tanggal 31 Desember 2022. Nah, untuk rincian uang masuk dan uang keluar itu kalau Ibu dan Bapak merasa perlu melihatnya gitu ya, perlu melakukan audit mungkin gitu ya, boleh saja, silakan saja menghubungi bendahara umum ya, karena catatan itu sudah saya informasikan ke bendahara umum sebagai bagian dari partner yang mengontrol lalu-lalunya uang ya, karena uang ini sangat sensitif gitu, namanya sedikit saja akan merusak nama semua gitu ya, nama semua itu nama terutama yang memiliki tanggung jawab sebagai ketua gitu ya. Baik, berikutnya kita lihat rencana kegiatan tahun 2023. Yang pertama tentunya kita dihadapkan pada kegiatan besar, yaitu kegiatan besar kembali ya, Sinda 2 yang akan dilaksanakan 21-22 Juni 2023 yang harusnya kita laksanakan di bulan Maret, namun itu memang keteledoran saya, harusnya sih di bulan Oktober itu sudah kita mulai untuk membuat rancangan kepanitiaan dan seterusnya. Nah, di bulan Oktober itu saya justru mempersiapkan TOT pajak. Nah, ini yang sedikit menyita perhatian saya sehingga agak terlupakan tuh Sinda 2-nya gitu ya. Kemudian rencananya di 2023 saya ingin melakukan restrukturisasi organisasi. Silakan ibu-ibu dan bapak yang teman-temannya yang masih belum aktif gitu untuk mengaktifkan diri gitu ya. Dan kalau misalnya memang tidak bisa aktif, ya mangga untuk menyampaikan keberatannya reasonnya, sehingga saya bisa punya dasar untuk melakukan penggantian. Kenapa ada istilah restrukturisasi? Karena tentunya kita ingin semua pengurus itu setidaknya dari jumlah kegiatan, misalnya kita punya kegiatan 10, ya barangkali ikut aktif lah dalam 3 kegiatan gitu ya, minimal 2 kegiatan misalnya seperti itu. Jadi pekerjaan itu tidak diserahkan kepada yang aktif yang selama ini gitu. Jadi ada pembahasannya gitu. Dan saya membicarakan dengan DPP untuk para pengurus yang aktif kita akan memberikan apresiasi, dan di tahun 2020 yang aktif di 2021 dan 2022
atau di 2022 kita berikan apresiasi dalam bentuk misalnya pendanaan sebagian ya, sebagian sih ya, namanya bentuk terima kasih gitu ya, untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh DPP. Kemudian kita ambilkan dari kas ya, Kemudian kita akan melaksanakan restrukturisasi organisasi ini juga untuk menjadikan asosiasi dosen akuntansi di DKI Jakarta bisa lebih meriah lagi namanya kegiatannya, karena asosiasi dosen akuntansi Indonesia di wilayah DKI ini adalah menjadi sorotan bagi DPW lainnya gitu. Dan juga DPP menitipkan untuk membesarkan nama KDI melewati DPW DKI. Ya. Jadi ada pesan sponsor dari ketua DPP untuk bisa membesarkan nama KDI melalui DPW DKI. Lalu kita akan melaksanakan uji kom akuntansi dasar dan perpajakan. Lalu juga saya akan mengadakan TOT akuntansi syariah yang nantinya kita akan lakukan juga uji komnya. Kemudian ada workshop bagi masyarakat umum berupa strategi penyusunan anggaran. Lalu ada workshop penulisan skripsi untuk mahasiswa. Nah, ini kira-kira kegiatan kita di tahun 2023. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Tinda, uji kom, TOT, workshop, ini akan menambah jumlah kas KDI DKI dan mudah-mudahan ke depannya kalau ada kegiatan DPP kita bisa mengutus teman-teman yang aktif, tidak hanya membayarkan sedikit tetapi bisa membayarkan keseluruhan, misalkan seperti itu. Nah, tentunya dasar dari penggunaan kas itu adalah kita laksanakan, kita cari bersama, kita gunakan bersama. Jadi biar kelihatan bahwasannya hasil kerja kita bisa kita nikmati bersama. Kira-kira seperti itu semboyannya, motonya. Kemudian untuk tahun 2023 saya masih membuka usulan ya. Silahkan ibu-ibu dan bapak memberikan usulan terkait dengan aktivitas kita di tahun 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Silahkan kita akan buka diskusi. Silakan ibu-ibu. Mungkin Bu Nufus atau Bu Lenda, mangga. Silakan, di sini ada Bu Wuri. Selamat malam Bu Wuri, terima kasih atas kehadirannya. Bu Mayfida, ada usulan? Bu May? Tapi kalau boleh saya ini ngasih masukan ya. Ini belum formal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nih salam kenal ya Ibu. Iya Ibu. Endro Andayani. Ini Ibu apa? Ibu Giawan Nur Fitria, Ibu Santi, Bu Ais, Bu Gusti Ayudia. Ibu Lenda ya, sama ini Bu Rita baru masuk juga, salam kenal. Saya ini aja Bu Ketua, kan kemarin sudah mengadakan TOT perpajakan dan saya lihat juga tadi pesertanya itu juga banyak ya yang daftar, tapi ketika hari H-nya pelaksanaannya itu ternyata tidak sesuai atau tidak penuh seperti yang daftar. Artinya di sini banyak
ya kayak saya sendiri itu benturan waktu ya, pengen banget gitu ikut. Nah, kalau bisa nanti di tahun ini juga kita membuka ulang lah TOT yang ya mudah-mudahan sih sukses ya kayak kemarin itu banyak banget 160 itu luar biasa banyak banget peserta Itu sendiri. uji kom, Bu. Ya, uji kom. Uji kom ya, sorry. Ya, uji kom ya. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang sama dengan bercermin pada kegiatan yang sudah terlaksana. Dan kemungkinan-kemungkinan itu sangat besar. Apalagi kan kemarin ada yang tanya, ya untuk apa sih jadi anggota ADAI? Kalau nggak salah siapa yang tanya tuh ya di grup. Sebenarnya kalau kita punya sertifikat penunjang ya, atau mungkin keanggotaan itu sangat berpengaruh nih ketika kita mengisi BKD. Tadi saya tanya ya, udah ngisi BKD Bu Rila gitu ya. Dan kebetulan Ibu Ketua kita juga sebagai asesor dan mungkin saya juga sangat yakin banyak banget di sini ibu-ibu senior yang juga jadi asesor BKD maupun asesor di ini. Jadi kita tahu bagaimana pentingnya memiliki atau ikut bergabung di berbagai keanggotaan yang punya relevansi dengan keilmuan kita. Juga sangat penting banget, menunjang banget ketika kita memiliki banyak sertifikat juga. Dan ini kalau memang ada yang larinya ke remonya makin banyak, kan gitu ya Bu Rila. Atau mungkin di ini juga, kan sekarang sudah masuk sister, jadi yang akan mengajukan kepangkatan ya, jabatan akademik dosennya itu juga itu penting dan ini akan memberikan nilai tambah gitu ya. Kemarin kalau nggak salah ada yang tanya, untuk apa sih gunanya? Saya sendiri juga jadi anggota ini, ada anggota bukan hanya ADAI tapi Asosiasi Dosen Ekonomi juga seperti Pak Denny ya. Terus ada adik juga. Ya kalau bisa makin banyak kan makin bagus ya, dan kita juga memiliki teman ya, relasi juga di banyak grup profesi ya, jadi yang profesional. Mungkin itu Bu Rila kalau bisa dibuka ulang lah nanti, itu tambahan tapi tambahan yang kalau tadi kan inti ya, jadi program inti yang nantinya akan dilaksanakan oleh ADAI DKI, dan mudah-mudahan nanti apa yang sudah dilakukan di tahun 2002 dan itu sukses bisa diadakan lagi untuk teman-teman yang belum ikut. Saya juga termasuk, karena mudah-mudahan sih di tahun ini saya bisa untuk mengikuti acara-acara yang diadakan. Ini acaranya terkait dengan tadi ya, ada uji kompetensi, ada TOT. Apalagi ini asosiasi kita sendiri, kita jadi member di sana. Begitu Bu Ketua, mungkin Baik. ya. Baik, terima kasih Bu Nubus. Ya, saya catat ini ada kebijakan ya yang akan kita lakukan jadi lakukan kembali untuk kepadatan. Kita juga menghimbau ibu-ibu yang menjadi itu ya di masing-masing kita sudah uji kom untuk pajak dan uji kom untuk tidak biaya uji komnya mahal, kita bisa ini kita berkait dengan SPI dari mahasiswa, mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan kuota yang mungkin di atas 150, itu harganya jauh di bawah apa yang dilakukan. Baik, silakan ibu-ibu dan bapak yang mau berikan usulan, ya usulan berkenan ya, silakan.
Saya Bu Ketua. Ya, Ibu Lenda, mangga silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, habis tahlilan. Habis tahlilan. Selamat malam untuk semuanya, sehat selalu. Saya langsung saja ya. Mungkin tadi saya agak masuk terlambat karena tadi habis ada haul besan. Mertua. Jadi mudah-mudahan sih udah. Mungkin nih tappingnya judulnya cuma silaturahim aja. Tapi sebenarnya intinya adalah kalau tadi saya lihat paparan dari Bu Ketua itu semacam laporan. Apa-apa yang sudah dikerjakan. Tapi kok sepertinya tidak mengacu kepada program kerja kita yang sebelumnya. Contohnya waktu itu saya mendampingi bidang sosial dan satu lagi profesi. Nah, justru yang TOT itu profesi ya, TOT, uji kompetensi. Nah, seperti itu. Maksud saya di bidang-bidang lainnya juga maksud saya dievaluasi lima yang dia program kerjanya, mana yang sudah dikerjakan. Kalau memang perlu diulang lagi, masukkan sebagai program kerja. Nah, program kerja ini berarti melibatkan kita semua struktural untuk mengasih sumbangsi lagi seperti dahulu. Mungkin saya tadi terlambat, mungkin sudah dievaluasi mungkin ya. Sebelumnya saya tidak tahu. Yaitu karena akuntansi syariah, TOT akuntansi syariah itu dulu kan nggak masuk di program kerja. Gitu loh. Jadi akhirnya tadi Ibu Rira juga kelupaan sampai sindanya nggak keinget. Nah, saya juga sebagai wakil juga nggak mengingatkan ini mana yang didahulukan apa gitu seperti itu. Itu aja sementara itu dulu. Kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lenda. Jadi Anda mengingat kembali bahwasanya kita di dalam organisasi ini dulu pernah membuat kerja, namun yang program kerja itu yang bidang ya, bidang. Nah, namun dua bidang itu tidak melaksanakan kecuali yang sosial itu dilaksanakan. Bidang lain itu Profesi. Masih dihandle oleh masih dihandle oleh satu dan berbulan yang dalam ruangan ini, kira-kira begitu. Jadi belum sesuai dengan program kerja yang ada, tapi saya berupaya untuk yang penting ada IDKI, punya pekerjaan, punya hasil, dan ada uang masuk. Nah itu motivasi saya sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan kita di tahun 2021 dan 2022. Nah harapannya memang di 2023 ini semua bidang hendaknya sudah membuatkan program kembali. Namun karena mengacu kepada 2021 dan 2022 masing-masing bidang banyak yang hukum, dan tadi saya sudah melaporkan juga Bu terkait dengan bidang yang aktif, mana bidang-bidang yang belum sekali itu barangkali itu terkendala oleh kegiatan kampus yang luar biasa gitu sehingga tidak bisa aktif. Nah itu oleh karenanya maka saya menghimbau pada teman-teman yang mungkin nanti siapa yang ada dalam ruangan ini untuk bisa menghimbau teman-teman yang ada di bidang-bidang lain untuk aktif, dan kalau memang tidak bisa aktif silakan untuk mengajukan pengunduran diri atau keberatan gitu ya, mungkin tidak sesuai kompetensinya gitu ya, silakan mengajukan, Bu saya maunya dipindah ke sini loh karena saya bidang saya ini misalkan gitu ya, nanti saya ajukan ke DPP untuk perubahan. Nah, apabila memang tidak memungkinkan misalkan
gitu, kegiatannya banyak banget, mungkin dituntut untuk tidak bisa membagi waktu, ya monggo untuk namanya mengajukan alasannya apa, sehingga saya bisa mengajukan ke DPP bentuknya penggantian, menjadikan misalnya beliau yang tadinya ketua bidang mungkin menjadi anggota misalnya begitu, sehingga mungkin ketua bidang dan sekretarisnya bisa wakilnya bisa berkegiatan gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi bukan tidak ada tensi atau tidak ada keinginan untuk merendahkan, tapi saya yakinnya ibu dan bapak yang tidak bisa aktif di 2021 dan 2022 merupakan terkait dengan pekerjaan yang luar biasa, tidak bisa ditinggal. Jadi saya yakin sekali kondisinya seperti itu. Nah, apabila kondisi yang sama di 2023, mohon untuk menginformasikan sehingga kita bisa kolaborasi dengan yang lain yang bisa membantu ya untuk kegiatan kita di 2023 sampai dengan 2025. Mohon maaf apabila kalimat saya kurang ya, tetapi supaya kita ini bisa bersama-sama berjabatan tangan untuk bisa berkolaborasi gitu ya, untuk bisa saling membantu. Mungkin ada ide-ide baru dari yang lain misalnya gitu ya, berkait dengan membantu untuk misalkan gitu ya, ada ide baru laksanakan itu. Nah, ada lagi mungkin yang mau disampaikan ibu-ibu, mungkin ide-ide baru apa yang mungkin bisa kita laksanakan bersama, silakan. Bu Rila, itu yang pengajuan jurnal udah jalan apa belum, Bu? Untuk pengajuan jurnal di DPP itu sudah ada jurnal 3, Bu, ya. Ada tambahan jurnal 3. Saya baru mengajukan setelah DPP mengeluarkan 3 tadi. Jadi insya Allah sih kalau Uber ya bisa memberikan slot di di website kita, dengan segera saya akan membuatkan tim yang akan membantu di dalam menjalankan jurnal gitu ya. Mungkin ada chief of yang chiefnya, siapa yang wakilnya, siapa ini kira-kira gitu. Jadi di DPP sendiri belum ya, Bro? Belum kelar ya? Nah, di DPP sendiri belum. Di DPP sendiri masih proses. Nah, mungkin karena DPP sendiri sedang mengajukan akreditasi 2 jurnal, dan proses akreditasi 2 jurnal, sehingga mungkin masih masih banyak yang keteteran kayaknya gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih saya uber deh dalam bulan ini, mudah-mudahan kita udah dapat slot gitu. Kita udah dapat slot. Jadi saya tentunya kita harus siapkan ya Bu, siapa yang jurnal ini. Chief editornya siapa gitu kan ya. Kemudian manajernya siapa gitu. Untuk chief editor sementara barangkali saya masih pegang ya Bu untuk 2 jurnal ini supaya orangnya bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Nanti setelah jurnal ini berjalan, setelah proses mengajukan akreditasi, begitu kita dapatkan akreditasi simpan gitu, maka saya akan lepas dan saya akan kepada teman-teman yang bisa mengelola. Jadi itu kan ada bidangnya ya Bu ya, kan ada bidang publikasi, menurut saya dilibatin. Iya, direncana memang begitu Bu. Cuman
Dengan saat ini saya sudah menghimbau, saya sudah meworo-woro di grup, apa namanya, tidak ada yang merespon, tapi dari pihak luar yang baru masuk nih gitu ke kita itu sudah mengajukan laporan. Ya, jadi kondisinya sesuatu yang buat saya apresiasi juga bagi yang baru masuk untuk apa namanya mau ikut berkegiatan di situ. Sementara yang bidang publikasi itu sendiri belum melakukan namanya merespon apa yang saya maksud. Itu Bu Ren. Oke. Mungkin yang lain silahkan ibu-ibu. Enggak, atau kalau misalnya kampus-kampusnya mau ada uji kom, misalnya ada beberapa kita bikin uji kom, mungkin ada dari kampus A ada 10, ada kampus B 20, kampus C 30, lumayan kita bisa laksanakan mungkin di dalam satu kampus mana gitu ya, jadi bisa kolaborasi gitu. Itu apa namanya nggak harus dari satu kampus sih uji kom itu. Begitu juga pajak. Ini apa namanya pajak ini kalau kita bandingkan dengan pajak yang dilakukan oleh IKP itu luar biasa mahalnya ya gitu. Kita laksanakan dengan biaya murah untuk mahasiswa kesian gitu kalau mereka harus bayar. Terima kasih Ibu Nurul sudah hadir dalam ruangan kita. Bu Rima izin. Silakan Bu. Yang terkait apa itu skripsi ya, yang beberapa waktu lalu pernah disonding sama Bu Rila, itu jadi program proker kita juga di 2023 ini atau bagaimana? Tadi soalnya belum ada ya. Sudah. Udah ya, aku yang terlewat berarti. Sudah. Oke. Berarti nanti tinggal tunggu teknisnya aja ya Bu ya. Iya betul. Kita iya akan nih, workshop. kita akan nonton rapid itu di hari waktu itu aku lupa. Rabu. Hari Rabu deh kalau nggak salah ya. Hari Rabu ya? Rabu malam tuh 7:30. Oke, nah Rabu kan bukan rapat Cindai. Rabu ada rapat tinda lagi. Minggu Kita yang udah lalu aja rapat tindanya. Minggu yang lalu berarti. Minggu lalu. Iya, seminggu yang lalu. Jadi kita akan gini aja untuk sekali besok minggu ya, minggu depan ini kita tindak kita jadiin di hari Kamis deh. Jadi Rabu kita sudah terlanjur apa ya sounding di hari Rabu besok untuk workshop. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang biasanya yang bisa kemudian jadi gak bisa gitu ya. Jadi kita di hari Rabu untuk tindanya di hari Kamis. Mudah-mudahan di hari Kamis ini semua kita bisa hadir untuk dan apa struktur organisasi juga sudah selesai, struktur panitiaannya sehingga bisa kita undang sesuai dengan siapa yang menjadi panitia gitu. Kemarin kita masih mengundang dalam koridornya ya semua yang mau ikut melihat aktivitas untuk Sinda atau apa saja. Oke, mungkin ada lagi Ibu. Silahkan Ibu, Bapak. Enggak? Assalamualaikum Bu Rila. Waalaikumsalam Bu Nurul, sehat? Alhamdulillah. Saya pertama mau minta mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu Rila. Aduh. Tenggelam saya. Tenggelam. Dalam pepes ya? Tenggelam dalam akreditasi. Okay. Jadi ketika selesai Sinda pertama ya Bu Rila ya. Itu saya udah diwanti-wanti sama Bu Dekan. Bu Nurul tolong jangan aktif dulu di luar karena kita akan akreditasi dan jadi saya tuh mengerjakan terus akreditasi sampai selesai kemarin prosesnya dan alhamdulillah sudah selesai. Saya tuh sebenarnya mantau terus Bu Rila untuk WAG ada, cuma saya nggak berani komen karena ini orang udah tenggelam nih nggak pernah nongol lagi, tapi saya masih berminat untuk bisa tetap ikut berpartisipasi dalam penelitian ADAI gitu.
Dong, masih Iya, dijaga. makanya. Tapi saya mohon dimaafkan yang kemarin-kemarin yang berilah. Nggak apa-apa, Bu. Kan kita sama ya, kita pasti punya kesibukan masing-masing ya kan. Jadi setidaknya ada informasi gitu kan. Jadi kita iya gitu. Ya, bilang. Boleh mungkin tahu ya. Berarti aku kasih. Ya. Iya, Bu Rila, itu tadi terkait dengan yang disampaikan juga tentang skripsi-skripsi gitu ya. Nah, saya kok juga berpikiran bahwa kita kan semuanya pada bimbing skripsi tuh. Dan dalam akreditasi itu diharapkan itu ada outputnya gitu kan dari skripsi itu. Jadi kan outputnya artinya jurnal. Syukur nanti ada outcome-nya dalam bentuk citasinya misalnya seperti itu. Ini gara-gara akreditasi nih Bu Rila. Ini Jadi kayak gini nih, waduh. Tapi menurut saya bagus juga kalau misalkan jurnalnya ada itu segera dirilis yang ada kita ya Jakarta ini. At least paling tidak mahasiswa saya lah yang masuk ke situ. Misalkan ya publikasi di situ gitu kan. Nanti kita bersama-sama kita buat jurnalnya untuk bisa menampung mahasiswa yang akan publish itu. Karena mulai sekarang akan diupayakan setiap mahasiswa lulus itu dengan ada publikasi. Seperti itu Bu Rila. Iya. Gitu. Mahasiswa saya juga daftar Bu Nurul. Iya. Kita daftar ya Bu. Iya, ini waiting list mahasiswa saya yang belum dijurnalkan banyak banget. Gak bisa maju sidang kalau belum dijurnalkan. Kayaknya sudah. Yang belum kayak ini kan di Sintama ya. Ya ini aja masih banyak tuh yang baru selesai saya koreksi itu dengan saya terus belum sidang itu ada 5 orang itu. Nanti di ini aja Bu biar saya ini kan di bulan Juni. Sintama itu apa Bu Rila? Sistem informasi. Punyanya ada juga atau gimana? Ada. Iya. Nah kan saya ketinggalan zaman kan. Ketinggalan berita. Iya. Selamat Bu Nurul. Publish ya. Kaprodi sekarang ya. Kemarin. Iya Bu. Nanti Januari ini akan lagi insya Allah di Januari Iya. akhir. Iya. Punya mahasiswa. Masukin aja. Tuh mau berilah colek-colek. Ya. Juga pengen ya masuk ke sana. Cuma ngantri ya Bu. Iya. Antriannya berapa lama ya Bu? Enggak ngantri seperti ini enggak. Cuman ya mungkin ini ngantri di waktu tunggu karena jadwal publikasi aja gitu. Jawa Tengah juga punya siap terbit. Oh Mas Edi. Ya siap Mas. Mas Edi. Di bahasa Inggris kan nanti dikirim di jurnal internasional punya Jawa Tengah. Wih. Apa sih? Akreditasi. Bedanya. Menasehati diri sendiri rapopo. Jadi kami punya jurnal baru memang baru mau terbit internasional jurnal, maka di bahasa Inggris kan saja nanti kita kalau ada mahasiswa yang mau. Punya UNSG Mas Edi. Ya. Punya UNSG. Punya ADAI bersama. ADAI bekerja sama dengan program Doktor Ilmu Ekonomi UNS. Link OJS-nya Pak, linknya di-share aja di grup. Besok saya share di grup ya. Iya Pak. DKI. Ya, oke. Ya. Sama linknya jurnalnya juga Bu Rila Ya, ya. oke. Jadi nanti bisa milih nih mahasiswa kesana kan bisa dipecah gitu kan Bu Rila. Kita di DAI kan ada juga ISTAR ya, internasional juga. Riau punya juga Riau. Riau juga punya. Riau dengan UMRI saya. Ya, betul. Dengan UMRI. Sebentar ini indeksnya apa Bu Rila yang punya kita? Kalau yang UMRI itu udah Sinta 4 kalau nggak salah saya. Ya. Lalu untuk yang lancang kuning itu Sinta 5 kalau nggak salah ya. Nah di kita yang Sintama dan ISTAR ini kita mau proses akreditasi ya. Jadi mudah-mudahan apabila Januari ini kita waktu ISTAR udah mulai masuk proses akreditasinya. Yang Sintama Januari ini kita mulai masuk gitu. Mudah-mudahan kalau
kita udah dapat satu yang Sinta misalnya gitu, kita bisa kita bisa ke Sinta berikutnya ya, mudah-mudahan karena kita tentunya itu terkait dengan quality kita sebenarnya ya, quality kita. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa. Ini saya juga lagi depan nih untuk 2000 untuk 2 jurnal ini untuk pengabdian dan penelitian, karena kita kan semua tahu sendiri ya bahwa kita memang butuh banget. Dia juga banyak jurnalnya tapi belum terdeteksi ya banyaknya gitu. Jadi mudah-mudahan kita menjadi juga bagian dari jurnal yang bisa akreditasi nasional gitu. Mudah-mudahan insyaallah. Amin, amin. Baik, Ibu-ibu silakan. Mohon maaf saya off cam. Ya, On cam, Mas. Ini sambil nyantai jadi. Oke, di sini ada Bu Giawan, baru masuk nih di kita ya, baru mengikuti kegiatan di kita. Ada Ibu Eis juga, Ibu Rita ini udah pernah ketemu slide nih saya kalau nggak salah ya Bu Rita. Bu Giawan adik saya itu. Oh gitu. Nah, iya Bu. Nah, tuh kan baru bersuara. Ayo Dek, bersuara Dek. Kayaknya kita perlu ini ya. Ini sebenarnya di Sinda tuh kita mesti punya dana untuk pembubaran panitia ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk kumpul kita range ya. Kan waktunya yang ibu-ibu bisa untuk bersama-sama gitu kan ya. Mumpung di minggu ini kita semua sudah UAS ya banyaknya. Jadi sudah selesai kami. Kita bisa banyak waktu ya untuk bisa kumpul nih gitu ya, mungkin ya 3 jam ya, kumpul 3 jam. Diagendakan Bu, diagendakan. Jumat. Boleh Jumat Bu Rila. Ya, bisa santai tuh. Betul. Saya kabur di ikutan gitu. Boleh. Nanti kita atur ya Jumatnya minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi jangan supaya teman-teman yang lain bisa ikut gitu. Ya, kalaupun lebih dikit, dananya bisa dipakai gitu. Ikut. Kita gitu. Ikut Sedi, ikut. Wajib ikut Pak Edi. Ayo Mas Edi ke Jakarta. Oke, baik. Mungkin ada lagi tambahan ibu-ibu yang berkait dengan usulan tahun 2023. Oke, kalau ada sekali saya menghimbau ibu-ibu yang hadir di sini, mohon untuk senantiasa menghimbau teman-teman yang belum bisa aktif untuk bisa aktif gitu. Dan yuk kita sama-sama bahu-membahu untuk mensukseskan Sinda 2 di tahun 2023 yang kebetulan nanti akan diselenggarakan sebagai tuan rumahnya adalah FEB Yarti, akuntansi ya, program studi akuntansi Yarti dan SFIA. Mudah-mudahan nanti di 2024 nya mungkin di kampus ibu-ibu yang lain gitu ya, sehingga bisa muter kegiatannya, nanti memprioritaskan untuk kampus-kampus yang ada di DKI gitu. Barulah nanti maksudnya DKI-nya ya termasuk Tangsel ya, karena Tangsel belum punya belum tidak membangun nih gitu ya, karena juga masih belum bentuk ya. Mudah-mudahan Banten nggak usah dibentuk deh gitu ya DKI gitu. Jadi DKI doang dikit nih gitu ya, kalau yang ininya sumber dayanya. Jadi mudah-mudahan Sinda 2 kita ini ya sukses minimal seperti yang lalu gitu ya, minimal. Syukur-syukur bisa lebih gitu ya, bisa lebih, dan kita
rencananya kalau memang cukup banget sih kita masukkan ke publikasinya mungkin di yang di dalamnya ada internasional ya, saya ingin ini, dan nasional ya, nasional yang betul-betul bereputasi ya, misalnya gitu, untuk yang apa namanya publikasinya, biar nama PDAI bisa berkembang bisa meluas, tidak hanya di Indonesia, ya minimal di Asia Tenggara gitu ya. ASEAN ya, ASEAN. Saya kira begitu. Mungkin kalau tidak ada lagi, kita akhiri saja. Barangkali masih ada yang mau ditambah. Giawan sama Bu Rita kenalan dulu. Nah, ini ada yang user permintaan. sama iPhone siapa nih? Namanya belum diganti. Ayo Bu, tak kenal maka tak kenal gitu. Mohon maaf ya sambil ngerjain itu JAD jadinya dengan mendengarkan dan mengerjakan. Mangga, silakan Ibu. Iya, mangga Bu, silakan. Saya Rita, dosen dari Universitas Pamulang. Mungkin Bu Dokus sudah tahu keseharian saya selain dosen juga saya aktivis juga gitu ya. Sama juga sama Bu Dr. Nufus. Ya, saya bergabung ini sangat senang sekali karena juga memang background saya dari akunting gitu, dari akuntansi gitu ya. Kemudian juga saya kebetulan juga ngajar juga akuntansi juga. Ya, bertemu dengan ibu-ibu sekalian ini juga lagi dengan grup ini yang profesi. Kenapa ini ya? Halo. Lanjut. Oh, lanjut. Itu kira ini. Iya. Iya, sangat senang ya karena saya tuh orangnya nggak bisa diam gitu loh. Kalau saya diam saya sakit gitu loh. Bu Endra senyum-senyum tuh. mungkin menurut tahu ya gitu loh. Saya kayak kelinci, kayak kancil gitu loh. Loncat sana, loncat sini. Sejam saya di sini, sejam saya di sana. Sampai sekarang pun kalau suami saya lagi nggak di rumah ya saya bisa sampai kerja malam. Tapi kalau suami saya di rumah, otomatis saya kerja bawa ke rumah gitu. Ya mungkin background saya itu dulu ya, pengenalan saya rumah saya kebetulan juga KTP saya DKI sebenarnya, tapi saya tinggal di daerah Cipadu atau Cikreo gitu ya. Jadi tetangga saya nih. Saya di Larangan Selatan, Bu. Berarti dekat ya Bu ya? Betul. Kalau orang bilang kepleset nyampe. Jadi ketua panitia karena nggak bisa diem itu Bu. butuh itu namanya pengalihan tuh aktivitasnya jadi. Benar-benar. Tahun depan di ini Bu, di Unpam kita sindanya. Ya, tahun depan. Dan itu tempatnya. Buat nantinya udah hilang. Iya, ada Bu Elvi juga. Ada Bu Elvi juga nih, nanti kita. Ya karena kan sekarang libur ini ya punya libur mahasiswa. Nah libur mahasiswa ya saya nggak bisa diem, saya nggak bisa. Kalau saya diem ya otomatis ya Bu Dokter Nufus tahu ya kalau saya diem berarti saya sakit nantinya gitu. Kegiatan yang sangat mengisi waktu yang positif ya saya suka sekali gitu. Jadi apabila ada juga saya mendukung, saya ngikut lah gitu loh. Baik, terima kasih banyak Ibu Rita. Nah, lanjut sekarang kita ke Bu Giawan. Mangga Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Dr. Rila, dan Bapak Ibu semuanya. Saya Giawan Fitria Bu, aktivitasnya sebagai dosen di Universitas Mercu Buana. Sama Ibu Nurul Hidayah, Bu Dr. Nurul di sana, sama juga di akuntansi Bu. Seperti itu. Saya berterima kasih ini bisa ikut join di ADAI Jakarta. Dihimbau sama Pak Eko kebetulan. Saya mendukung program-program ADAI di 2023 Bu Rila.
Oke, siap. Terima Ya, kasih banyak, terima kasih. Bu Giawan. Hmm. Bu Giawan, saya tuh Cubuana itu seperti rumah saya ya, gitu. Jadi, Oh, baik. karena di tahun 93 pabrik itu adanya di Mercubuana. Oh, begitu tuh, Bu. Senior sekali ya. Sama udah lama sama Bu Nurul berarti ya. Iya, betul. Iya. Saya juniornya Ibu juga dong berarti nih. Oke, baik. Terima kasih Bu Giawan. Di sini ada Ibu, mana tadi ya? Ibu Ais tuh Bu Is. Bu Is. Ayo Bu Is, kenalan. Kalau saya udah kenal soalnya. Ayo Bu Is. Mana Bu? Oke, selamat malam Ibu. Malam Bu Nurul, kita ketemunya akhirnya di sini ya Bu Nurul. Saya baru juga sini anak baru ya. Rencananya nggak tahu saya ini sama Pak Eko ditarik-tarik untuk ngedampingi dosen saya sendiri nanti nih. Bu Mevida itu dosen S2 saya Bu ternyata. Aduh, ini kemarin Mantap. Isti bilang, wah dampingi dosennya betul, memang Bu Mevida dosen saya waktu S2. Kalau Bu Nurul, saya nggak pernah diajar gitu ya. Jadi saya masuk di alumni S2, kemarin nggak diundang-undang nih untuk jadi alumni, nggak ngerti. Bu Nurul undangannya belum kemana gitu. Saya untuk saat ini belum home base ya Bu, maksudnya gini, saya dosen tapi saya lebih banyak dosennya tuh di Stay Romangun Bu. Jadi jadi dosen burung camar karena saya praktisi praktisi dari Senin sampai Kamis itu saya ngantor. Nah kalau Jumat Sabtu baru saya ke kampus gitu. Makanya belum menetapkan hati di manakah kampus yang mau menerima dosen burung camar. Ayo nih siapa menarik ya? Ayo yang butuh dosen tuh. Paling balik ke Mercubuana. Oke. Iya Mercubuana tahu aja itu enggak lagi. Ya kurang Terima lagi di Mercubuana. Katanya sudah pernah exit, jadi nggak boleh masuk lagi. Iya Bu Rila, saya mau tanya, mohon maaf nih Bu, sebenarnya dari tadi saya pengen ngomong kan masalah, saya juga kan asesor BNSP ya Bu. Saya sharing aja nih, kita katanya kan mau TOT perpajakan, jangan sampai TOT yang akuntansi kemarin 30% itu miris banget ya Bu, ibaratnya untuk mahasiswa 160 kompetensinya hanya 30%. Gitu. Apakah sebelum diadakannya uji kompetensi itu kita ada tryout nggak gitu aja teh pelatihan sebelumnya gitu Bu Rila. Nah, jadi gimana? Sebenarnya kita sudah melakukan tryout Bu. Jadi yang dari RC-nya sudah melaksanakan itu kalau nggak salah 3 bulan ya gitu. Dan di menjelang hari H itu juga dilakukan uji tryout ulang gitu. Namun ya memang kondisinya kurang begitu pas ya Bu ya. Jadi memang ya namanya juga mahasiswa itu sudah semester 6, semester 7, dan banyak gitu yang luput gitu ya. Gitu mungkin ya dalamnya itu gitu. Nah, memang kita bisa ya namanya karena kita di LSP 1 ya. Saya juga memang kendalanya adalah mahasiswa itu begitu semester ya bisa ilmunya gitu. Iya. Jadi SKS. Sistem kebut kemalaman aja dia punya nilai kan. Gitu. Jadi ya mungkin waktu yang mungkin kita harus ini itu adalah bagaimana supaya sebelum uji kop itu benar-benar kita latih mereka dengan menggunakan software. Tidak dengan software biasanya lagi gitu. Ya, jadi kita mungkin nanti kita gunakan software sehingga mereka enggak kabut gitu dengan kompetensi dasar itu. Gila di sini ada berupa yang baru masuk tadi hilang lagi Pak Nur ya. Kayaknya tadi ada Pak Nur Birton deh. Ganti device kayaknya Bu. Kayaknya iya. Sudah ada kayaknya. Tapi mungkin selamat datang. Iya atas kedatangannya. Pak Birton senior banget itu juga. Saya Budila Pak Birton. Bu Nufus juga senior.
Gak kelihatan seniornya. Nggak kelihatan nih ya. Kalau Sama kita FP. kelihatan, Bu. Banyak Bu Ais dia kenal. Iya. Iya, Bu Ril. Nih sih user ini ya, user, kemudian iPhone, kemudian user 3181, monggo kalau berkenalkan diri dari yang user saja ini siapa? Jangan-jangan Pak Jokowi gabung. Malu kali. Atau yang iPhone ya siapa? Bu Uri apa ya? Yang iPhone. Ini soalnya Bu Uri sub gitu. Bu Uri Refri juga mental-mental tadi. Bu Uri juga mental. Yang user 3181 monggo mohon apa namanya memperkenalkan diri. Oh, Bu Efri. Oke, Bu Efri, terima kasih. Oke, Bu Efri ternyata yang 31. Kalau Bu Efri mah dalam pengurus kita ya. Jadi kita beliau untuk memperkenalkan diri kayaknya nanti sudah kita pengumumkan ya di kita ini. Lalu yang mungkin siapa ya? Maaf, Bu Uri mungkin? Bu Uri dari Budi Luhur. Bukan ya? Emang ada Bu Uri? Ada. Ya, Tadi Bu Uri, tapi mungkin ganti device, mungkin ya. Di sini ada iPhone. Kemudian yang user nih, siapa nih user? Siapa ya? Oke, karena enggak respon ya, sudah kita asumsikan beliau adalah apa namanya dalam kesulitan ya untuk mengaktifkan mikrofon dan juga ya. Baik, tadinya sih berharap Pak Nurgirton hadir sehingga kita bisa meminta beliau untuk mengaktifkan ya, ikutan di dalam pengelolaan jurnal gitu. Mudah-mudahan sih nanti saya mungkin soal ke beliau lah ke Muhammadiyah. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menemani gitu ya ke Nurgirton, kita jalan-jalan ke Girton untuk bisa komunikasi terkait dengan pengelolaan jurnal ya. Hari Jumat buktilah untuk kabur. Kita bisa kabur bersama ya. Kabur Jumat. Ya. Siap. Jumatnya jam berapa? Dari pagi sampai sore lah kita kabur. Kita bisa jam 10 nanti Pak Nurgirton kita baru kabur kemana lagi gitu. Jangan ketamcit aja hilang nanti. Saya itu jajan gitu. Nanti Bu Nurul borong kalau gitu. Enggak. Payah kalau sana mah. Iya, ada kita nih. Jadi yang kita use dan mungkin karena tidak ada lagi yang agenda lain. Biasanya belum. Ada lagi? Yang jelas mahasiswa saya berilah publikasi. Siap. Nanti saya akan segera dong Pak DPP, Pak Ketua DPP untuk memberikan slot 2. Saya langsung screen saya nih dalam ruangan ini nih, yang untuk jurnal sudah ada nih. Bu Uis. Ibu Gia itu dengan Gia. Ibu Gia deh ya. Ibu Gia ahlinya itu Ibu. Dampingi Bu Mefida. Bu Mefida. Berat Bu. Yang sensitif ya Bu, soalnya ini saya nggak ada. Iya, betul. Bu Ketua, Bu ya, halaman mengelola jurnal Trisakti Bu Gia. Giawan, iya Bu Giawan. Ya, oke. Satu lagi ada dari. Boleh Bu saya.
Oke, Bu Santi sudah saya catat. Nah, ada yang dari STIE BPKP sudah memberikan minatnya untuk mengurangi, gitu. Kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk itu. Tapi kalau kita punya kita punya dua jurnal, berarti kita harus punya dua tim, ya, dua tim. Ya, ini user masuk lagi nih. Berarti kita punya dua tim. Nah, ini alhamdulillah user siapa ya, Mas? Ada dua nih user. Monggo untuk bisa ini, mudah-mudahan Pak Birton ya. Halo. Bu user. Oke, berarti nanti kita punya dua tim ya, ibu-ibu. Mungkin nih baru satu tim nih kayaknya nih. Boleh Bu Rila? Bu Ratih mau ya? Boleh. Pokoknya yang pengelola tuh yang muda-muda Bu Dila. Siap. Yang tua-tua jadi reviewer sama editor gitu-gitu aja. Oke, mangga. Bu, Saya daftar. Siap. Ya. Satu lagi nih yang apa biar tiga nih kita. Bu Endro tuh. Bu Endro ya. Beliau kan pengelola juga, Bu. Belum dulu Ibu, mohon maaf. Jangan sembunyi ya, ketahuan tuh akhirnya. Ayo. Belum dulu Ibu, mohon maaf. Beliau pegang jurnalis tiap Belum dulu. untuk yang vokasi. Belum dulu Bu Rati. Maaf Ibu Ketua. Masih sibuk. Bu Endro dia ini mau tadi sidang terbuka, Bu, makanya nggak bisa diganggu dulu. didoakan, Bu, didoakan. Endro siapa lagi ya mau ujian terbuka yang pakai saya? Pak Eko, Iya Pak Eko, Bu Endro. Bu siapa lagi ya? Dia juga, Bu dia, Bu. Bu dia. Sama Bu Giawan juga. Oh, oke. Kita satu paket, Bu. Selamat. Iya, tidak. Insya Allah diundang. Berarti nanti ini Bu kirim karangan bunga tuh jangan lupa. Iya. Dari AKI. Benar. Buat mereka berempat. Iya benar. Iya, kirim nih gitu ya. Oke, siap. Nanti diingat aja, jadi bisa ini ya, bisa lebih ini kita begitu. Bu Rila. Ya? Berarti Bu Endro setelah jadi dokter bisa langsung masuk jadi itu juga. Pengelola jurnal. Iya dong. Nggak mungkin enggak, harus gitu ya. Baik. Ini kita sudah punya namanya satu lagi nih di tim yang itu siapa nanti ya gitu gunanya Bu Estri mungkin ini tahu nggak ini user siapa ya mungkin user atau mungkin bisa kok Nggak bisa juga, Bu, sama, Bu. oh iya dia mau jadi calon itu oke siapa dia Bu Bu Saya lah. Nanti gini aja. Ini ada teman dari kalau nggak salah kemarin ada yang dari Ganesha ya. Ada teman dari Ganesha. Dia muda, energik. Belum saya add ke ini nih. Ada. Dia alumni magister akuntansi juga. Ya. Ya nanti saya geret ke sini. Anak buahnya. Ya nanti itu dia dari Ganesha. Oke. Dan itu bagus loh ininya. Jurnalnya satu. Iya. Nanti akan saya coba ini. Lupa saya banyak teman di situ yang akuntansi tapi kok lupa nggak di. Sama Bu Rita. Ini Bu Rita padahal orang akuntansi kok tapi kok saya lupa gitu nggak geret. Makanya ya. Nanti itu aja nanti si namanya Yandi. Dia persis sebenarnya dia orang orang bank di Mandiri tapi dia masih muda masih ini banget energik banget. Nanti saya tarik. Mudah-mudahan mau dia. Oke, siap. Lalu nanti ibu-ibu saya mau jadi nanti ini kita butuh reviewer ya kita di dalam jurnal kan udah reviewer juga ya gitu kita lihat ya gitu kita upload mohon nanti
TV-nya lengkap dengan orchid-nya, lalu host-nya gitu ya. Mungkin ini Garudanya gitu, lengkap ya. Bisa tolong disegerakan sehingga kita bisa ya untuk bikin tim yang solid ya untuk mengelola jurnal kita gitu ya. Aduh, semangat deh ibu-ibu semangat ini. Nanti kalau misalnya udah ya kan kalau jabatannya habis di 2025, maka dengan adanya jurnal ini nanti program saya untuk ngadain sudah terpenuhi. Jadi mohon dibantu supaya program saya sampai dengan 2025 itu bisa bisa terlaksana dan ketua yang baru nantinya bisa mengembangkan lebih jauh lagi gitu. Ya, niat saya seperti itu. Baik, saya kira itu sudah pukul 9.29. Ibu-ibu tentunya punya kesibukan di dalam di keluarga gitu ya. Ya, sekali lagi ibu-ibu dan saya minta bila ada kalimat yang kurang berkenan dan tidak ada dalam hati saya atau niat saya untuk menyinggung ibu dan teman-teman lainnya. Kemudian saya menghimbau sekali lagi, mari kita sama-sama mensukseskan Tinda 2. Insyaallah kita akan lakukan di 21-22 Juni 2023. Dan mudah-mudahan ada ide baru untuk ada IDKI. Saya sebenarnya ada satu ide lagi yang mungkin akan bisa kita kerjasamakan gitu bersama-sama. Itu akan berpengaruh terhadap penerimaan program studi akuntansi, mahasiswa program studi akuntansi di kampus ibu-ibu semua yang mungkin sedikit banyak bisa membantu ya gitu. Untuk mungkin nggak kalau kita mungkin dulu ya gitu. Jadi kita bisa saling bergandengan tangan gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas aktifannya. Mudah-mudahan yang baru bisa teman-teman yang baru bisa aktif bersama-sama dengan kita. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asafia. Iya, nih kebiasaan nih kita suka lupa. Ini lupa. 3. Kasih dong pakai gaya. Gayanya enggak cuan. Jempol, ada jempol. Ya, 1, 2, 3. Yes, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Terima kasih ya. Lupa Bapak Ibu semua sehat. Yes, sir. Baik, semuanya. Di Izin leave.